Sobat BMKG, jumpa lagi dalam program update perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis tanggal 6 Februari 2025. Bersama saya Nurul Iza Fitria, mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, saat ini kita memantau adanya siklon tropis Thalia terpantau berada di Samudra Hindia Selatan Jawa Barat dengan kecepatan angin maksimum mencapai 55 knot dan tekanan udara minimum sebesar 981 milibar. Siklon tropis ini bergerak ke arah barat, kemudian membentuk adanya perlambatan angin ataupun konvergensi memanjang dari wilayah Samudra Hindia Barat Daya Lampung, kemudian Samudra Hindia Selatan Banten hingga ke Jawa Tengah. Selanjutnya kami juga memantau adanya bibit siklon tropis 92W terpantau berada di Samudra Pasifik Barat sebelah utara Papua Barat dengan kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot dan juga tekanan udara minimum sebesar 1006 milibar. Kemudian bibit siklon ini bergerak ke arah barat-barat laut dan sistem ini juga membentuk daerah perlambatan kecepatan angin di wilayah sekitar Samudra Pasifik sebelah timur Pulau Halmahera, kemudian di pesisir utara Papua Barat Daya dan juga di Samudra Pasifik wilayah utara Papua. Selanjutnya, sirkulasi siklonik terpantau berada di Australia bagian utara yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin juga atau konvergensi memanjang dari wilayah pesisir utara Australia bagian utara, kemudian di wilayah Teluk Carpentaria dan juga di wilayah Laut Timur bagian selatan. Untuk itu, daerah konvergensi lain juga memanjang di wilayah Samudra Hindia Barat Daya Banten, dari Laut Jawa bagian barat hingga pesisir utara Jawa Tengah, dari selatan Makassar ke Sulawesi Selatan, kemudian dari Laut Banda, dan juga di wilayah Laut Sawu. Daerah pertemuan angin atau konfluensi juga terpantau berada di wilayah Laut Cina Selatan, kemudian di Laut Natuna, Samudra Hindia Selatan Jawa, dan juga di wilayah sekitar Bali, di Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, dan juga di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan dan juga ketinggian gelombang laut di wilayah sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi ataupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat dan juga cuaca ekstrim yang perlu kita waspadai, meliputi wilayah di sebagian besar wilayah Sumatera, kemudian di sebagian kecil Kalimantan, dan juga sebagian besar wilayah Jawa, Bali, hingga ke Nusa Tenggara, sebagian wilayah Sulawesi, kemudian Maluku, dan juga di wilayah Indonesia Timur, Papua, dan juga Papua Barat. Sobat BMKG, kita beralih ke perakiraan tinggi gelombang disebabkan oleh adanya peningkatan kecepatan angin hingga mencapai lebih dari 25 knot terpantau berada di wilayah Laut Cina Selatan, kemudian di Laut Thailand, dan juga di Samudra Hindia Selatan Pulau Jawa hingga Bali. Kemudian di wilayah Laut Banda, di wilayah Laut Arafuru, dan juga Samudra Pasifik utara Papua yang mampu meningkatkan tinggi gelombang di wilayah perairan tersebut. Selanjutnya kami sampaikan perakiraan cuaca signifikan untuk beberapa kota besar di wilayah Indonesia seperti di Medan, berpotensi terjadi hujan ringan. Selanjutnya di kota Jakarta, esok hari juga berpotensi terjadi hujan ringan. Kemudian di kota Bandung juga terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian di wilayah Jawa Timur, Surabaya berpotensi terjadi hujan dapat disertai kilat maupun petir. Selanjutnya di wilayah kota Makassar berpotensi hujan dengan intensitas sedang. Dan terakhir di wilayah kota Jayapura berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Lalu bagaimana untuk prediksi di kota-kota besar lainnya? Mari kita simak informasi selengkapnya. Kita awali dari Pulau Sumatera. Untuk kota Banda Aceh, cuaca umumnya berawan. Kemudian di kota Padang, Pekanbaru, dan Tanjung Pinang, cuaca umumnya berawan tebal. Sementara itu di Medan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Masih dari Pulau Sumatera, untuk kota Jambi, cuaca umumnya berawan tebal. Kemudian di Palembang terdapat potensi udara kabur. Sementara itu di Bengkulu dan juga di Pangkal Pinang terdapat potensi hujan ringan. Kemudian perlu diwaspadai adanya potensi hujan dapat disertai kilat maupun petir bagi sobat yang berada di kota Bandar Lampung.
Selanjutnya untuk Pulau Jawa, di kota Jakarta, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta, cuaca secara umum masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sementara itu bagi sobat yang berada di Serang dan juga di kota Surabaya, perlu diwaspadai terdapat potensi hujan dapat disertai kilat maupun petir. Dari Pulau Jawa kita bergeser ke Bali dan Nusa Tenggara. Untuk kota Mataram, cuaca umumnya berawan tebal, sementara itu di Denpasar masih berpotensi terjadi hujan ringan. Selanjutnya waspadai hujan petir di kota Kupang. Dari Pulau Kalimantan, untuk kota Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin juga masih berpotensi terjadi hujan ringan. Sementara itu perlu diwaspadai adanya potensi hujan petir bagi sobat yang berada di kota Tanjung Selor dan juga di Samarinda. Kita beralih ke Sulawesi. Untuk kota Palu, Gorontalo, Manado, dan Kendari berpotensi terjadi hujan ringan. Sementara di Mamuju dan Makassar terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang. Terakhir dari wilayah Indonesia Timur, untuk kota Ambon, Ternate, Sorong, Manokwari, dan juga di Jayapura terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Sementara itu di kota Nabire dan Jayawijaya berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang. Dan juga perlu diwaspadai adanya potensi hujan dapat disertai kilat maupun petir bagi sobat yang berada di kota Merauke. Sobat BMKG, kami ingatkan kembali bahwa informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran umum cuaca di wilayah masing-masing. Untuk mendapatkan informasi cuaca yang lebih spesifik dan juga terkini setiap 3 jam, Sobat dapat memantau di aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store, Play Store, maupun di website kami di www.bmkg.go.id atau dengan follow akun sosial media kami di @infobmkg. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat, dan sampai jumpa kembali.